Lanjutkan saja ke intinya, mari kita lanjut ke Ustaz. Para Ustaz, silakan. Ustaz, maaf buat live. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jamaah salat subuh yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita terus-menerus berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita mendapatkan tempat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh hidup beliau itu adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai tidurnya, bangun tidurnya, tidur kembali, semuanya itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai wafatnya beliau pun itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun beliau telah wafat, maka beliau terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah dengan ibadah umatnya, dengan kebaikan-kebaikan umatnya, dengan doa-doa umatnya, maka beliau terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berarti Rasulullah memerlukan doa kita, enggak. Tapi kita yang perlu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu wasilahnya adalah kita berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang pernah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Semuanya tanpa kecuali. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir semua di sini, yakinlah kita semuanya pasti akan mati. Yakin Pak? Yakin Bu? Nah, cuma yakinnya itu begini, yakin mah yang sudah meninggal. Kalau saya masih lama. Bahkan kadang-kadang kita mengantar jenazah ke kuburan pun, orang lain bisa meninggal, saya mah enggak gitu. Kayaknya masih lama begitu. Makanya hidup kita itu kayak hidupnya seakan-akan nggak akan mati. Benar nggak Pak ya? Padahal Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Dan sejarah, kenyataan juga membuktikan bahwa tidak ada manusia yang kekal di muka bumi. Orang yang merasa paling dikdaya, orang yang merasa paling berkuasa, siapa Pak? Firaun. Kalau dalam Al-Quran, orang yang merasa paling berkuasa itu Firaun. Kenapa? Karena Firaun itu Pak, sendi-sendi kehidupan seolah-olah ada di tangannya. Bayangin, sampai pada tingkat data-data masyarakat
mungkin kalau bahasa saya itu seluruh pergerakan masyarakat itu semuanya dalam kendali Firaun. Sampai di kalangan ibu-ibu Bani Israel, siapa yang hamil dan anaknya ini calonnya laki-laki atau perempuan, itu ada dalam datanya Firaun. Data statistiknya itu lengkap. Nggak tahu mungkin di zaman itu ada posyandu nggak Bu ya? Karena apa? Karena saking takutnya ibunya Nabi Musa alaihissalam, padahal lahirnya di rumah, nggak ada yang tahu. Tapi saking takutnya nanti akan dibunuh oleh pasukannya Firaun, maka kemudian Nabi Musa dibuang ke sungai, dihanyutkan ke sungai atas ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari cerita ini, dari sepenggal kisah tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam dan ibunya yang melahirkannya, berarti sampai bayi-bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel itu sudah ada datanya di Firaun. Karena itulah maka saking berkuasanya, saking digdayanya, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Ketika Nabi Musa alaihissalam memulai berdakwah, menyadarkan manusia bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena dia merasa digdaya, merasa berkuasa, dan merasa punya ahli-ahli yang sangat mumpuni, dipanggillah Haman. Wahai Haman, dah bangunkan aku gedung pencakar langit, akan kulihat Tuhannya Musa kayak apa sih. Itu saking berkuasanya Firaun. Tapi sebegitu berkuasanya Firaun dan merasa berkuasanya, sekarang masih ada Pak? Masih ada. Cuma sudah nggak hidup bersama kita. Ada yang mengatakan masih ada Pak duplikatnya. Jangan gitu-gitu amat lah ya. Jangan menyamakan orang dengan Firaun, itu jangan. Karena khawatirnya kita keliru. Nanti kalau keliru, khawatirnya justru malah kita berdosa. Ya, bahwa ada kemiripan-kemiripan, ada salah satu sifatnya boleh, gak apa salah. Tapi jangan menyamakan, jangan memirip-miripkan. Khawatir keliru. Bahkan orang yang terbaik, manusia terbaik. Siapa manusia terbaik, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jatuh ini. Manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mengasihi umatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun wafat. Dan pada saat itu beberapa sahabat saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar berita Rasul wafat, nggak percaya, sampai ngancem, siapa yang mengatakan Muhammad wafat akan kubunuh. Enggak, Muhammad hanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dikembalikan lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq tidak lebih, ya, Umar itu tidak lebih mencintai daripada Abu Bakar. Tidak. Maka Abu Bakar kemudian datang, kemudian memeriksa, ternyata benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka kemudian beliau membacakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali salah satu rasul dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau Muhammad itu meninggal, terus kalian balik ke belakang? Setelah mendengar ayat ini, Umar pun kemudian terduduk dan beliau mengatakan, seolah-olah
saya baru mendengar pertama kali ayat ini dibaca. Seolah-olah, dan itulah karakter Al-Quran. Kita kalau membaca Al-Quran itu seolah-olah baru kali ini kita membacanya. Makanya jangan merasa kebanyakan baca Quran. Kadang-kadang kita baru membaca satu halaman seolah-olah sudah kebanyakan. Umar bin Khattab itu seolah-olah baru mendengar wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul au afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Artinya secara sejarah pun nggak ada yang tertinggal di muka bumi ini, semuanya pasti akan wafat. Karenanya bapak-bapak yang usianya sudah lebih dari 60 tahun, ibu-ibu yang sudah usianya lebih dari 60 tahun, berarti sudah makin dekat. Bener Pak ya? Tapi urusan dekat dan tidaknya itu bukan urusan kita. Yang masih muda-muda jangan merasa masih jauh. Karena ternyata yang muda meninggal ada. Bener nggak Pak? Gitu. Karena itulah maka semuanya itu dekat dengan kematian. Nah, karena kita semuanya pasti akan mati, pasti akan meninggal, maka kita harus memahami kehidupan yang ada sekarang ini. Apa sih hakikat kehidupan ini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Artinya hidup ini isinya kalau nggak keburukan ya kebaikan. Baik kebaikan dan keburukan dalam pandangan Al-Quran, artinya apakah itu ketaatan ataukah kemaksiatan. Baik juga kebaikan dan keburukan atau keburukan dan kebaikan dalam pandangan manusia. Ibu-ibu, kalau uangnya hilang 10 juta, baik atau buruk Bu? Buruk Bu ya? Belum tentu Bu. Belum tentu. Oke, kalau dapat uang 10 juta, baik atau buruk Pak? Baik ya? Belum tentu juga. Oke, saya ingin bercerita. Pernah baca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam Pak? Pernah dengar Bu? Oke, kalau ada seseorang hidup di tengah-tengah keluarga, dicintai orang tuanya dan dia pun mencintai orang tuanya, baik atau buruk Bu? Tapi ternyata itu menyebabkan ketidakbaikan, sehingga saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu iri terhadap Nabi Yusuf dan akhirnya merekayasa Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Bener nggak Pak? Oke, sekarang saya tanya, dibuang ke sumur itu baik atau buruk Pak? Bisa baik bisa buruk. Sudah sedikit berubah ya. Ternyata sumur itulah yang menjadi penyebab Nabi Yusuf bisa masuk istana. Coba kalau Nabi Yusuf gak dibuang ke sumur, gimana caranya masuk istana Pak? Gitu. Bisa masuk gorong-gorong Pak ya? Kayaknya itu terinspirasi dengan kisahnya Nabi Yusuf itu. Karena Nabi Yusuf itu bukan keluarga istana dan gak ada koneksi dengan istana, tempatnya pun jauh dari istana. Ternyata yang jadi kata sambungnya itu sumur. Karena beliau dimasukkan ke sumur, ada pedagang yang ngambil air, nggak dapat air tapi dapat Nabi Yusuf, ganteng, lucu, menarik, akhirnya dijual ke Mesir. Ketika dijualnya ke Mesir, yang beli orang istana. Maka dia dirawat di istana dengan kenikmatan istana. Saya tanya ini ibu, hidup di istana itu baik atau buruk?
Ternyata karena beliau di istana itulah akhirnya masuk penjara. Coba kalau beliau nggak di istana, gimana ceritanya bisa di penjara? Karena beliau di istana, kemudian ternyata di istana itu ada seorang perempuan yang tertarik kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf nggak mau, akhirnya kemudian direkayasa. Dengan rekayasa itulah akhirnya kemudian Nabi Yusuf masuk penjara. Oke, saya tanyain, di penjara itu baik atau buruk, Bu? Ternyata dengan beliau di penjara, beliau nggak kemudian meratapi nasibnya, enggak. Beliau di penjara itu justru memanfaatkan kehidupan di penjara untuk mengajarkan agama kepada sesama orang yang terpenjara. Beliau nggak hanya meratapi nasib. Kita kadang-kadang baru diuji di PHK misalnya gitu. Saya sudah sholat, sudah rajin jamaah ke masjid, kok di PHK misalnya. Akhirnya kemudian putus asa. Nabi Yusuf meskipun di penjara nggak putus asa. Bahkan beliau memulai menyadarkan orang-orang sekitarnya yang ada di penjara. Buktinya apa? Pernah ada 2 orang yang terpenjara bersama beliau nanya kepada beliau urusan mimpi. Ketika nanya urusan mimpi, beliau nggak langsung jawab, tapi salah satunya menyadarkan mereka tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai 2 orang yang terpenjara, apakah Tuhan yang banyak yang diyakini oleh kaummu pada saat ini itu lebih baik daripada al-wahidul qahhar, zat yang maha esa, zat yang maha perkasa? Ini bentuk bahwa Nabi Yusuf tidak meratapi nasibnya, tapi terus berbuat baik meskipun di penjara. Dan akhirnya dari penjara itulah Nabi Yusuf balik lagi ke istana, tapi posisinya berbeda. Pada saat masuk istana pertama kali itu posisinya sebagai budak yang dibeli. Sekarang Nabi Yusuf balik ke istana menjadi konsultan raja. Itu bedanya. Dan akhirnya dipercaya dan akhirnya kemudian malah menjadi penguasa di istana. Dan saya nggak perlu nanya lagi itu baik atau buruk, karena ceritanya udah selesai. Karenanya belum tentu yang kita anggap baik itu baik, dan belum tentu yang kita anggap buruk itu buruk. Pernah dengar, Pak, kemarin beberapa setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, itu ada pesawat Lion jatuh. Sebelumnya ada beberapa orang yang sudah beli tiket tapi terlambat, akhirnya ditinggal pesawat. Nah, terlambat ditinggal pesawat baik atau buruk, Pak? Ternyata setelah mendengar pesawat lain jatuh, orang itu bersyukur, Pak. Awalnya ngomel-ngomel gitu ya, tapi setelah mendengar pesawat jatuh, alhamdulillah, sujud syukur, Pak. Karenanya jangan selalu menganggap apa yang nggak sesuai dengan keinginan kita itu mesti buruk, belum tentu. Nah, perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya ujian. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa di dalam ayat ini Allah menggunakan syar? Padahal kalau menggunakan khair juga bisa. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Cuma nggak mungkin begitu saya mengubah ayat Allah, enggak. Tapi andai kan dirubah begitu juga nggak ada masalah secara sastra. Tapi mengapa Allah menggunakan bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin karena manusia itu
menganggap diuji itu kalau buruk. Kalau baik merasa nggak diuji. Oke, saya contohkan lagi. Ibu-ibu, kalau uangnya hilang 10 juta, ujian nggak, Bu? Tapi kalau dapat uang 10 juta, ujian nggak, Bu? Itulah manusia. Kalau mendapatkan sesuatu yang nggak diinginkan, itu seolah-olah bukan ujian. Atau kebalikannya, kalau mendapatkan yang nggak diinginkan, seolah-olah ujian. Kalau sesuai dengan keinginan, seolah-olah bukan ujian. Hati-hati, kita suka terlena kalau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita suka terlena kalau seluruh apa yang kita inginkan tercapai, padahal itu ujian. Makanya ujian yang paling berbahaya itu ujian yang sesuai dengan keinginan kita. Itu paling berbahaya. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak mengukur lagi dengan Quran dan Sunnah. Kita nggak mengukur lagi dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ukurannya kita suka atau nggak suka. Ada nggak di sini ibu-ibu yang kehilangan uang terus ngucapin alhamdulillah? Ada, Bu? Apakah nggak ada syariatnya? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apabila kalian menemukan sesuatu yang menyenangkan, maka ucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya yang baik-baik menjadi sempurna. Artinya kalau kita dapat rezeki, gajinya naik, seneng nggak Pak gajinya naik, Pak? Naik kemana, Pak? Pendapatannya naik gitu. Maka ucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan dengan karunia Allah ini yang baik-baik menjadi lebih sempurna. Mungkin dengan pendapatannya naik, mudah-mudahan infak saya naik. Dengan pendapatan saya naik, mudah-mudahan saya lebih banyak bisa membantu orang. Dengan pendapatan saya naik, mudah-mudahan kesempatan untuk berbuat baik semakin terbuka. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Tapi kalau lagi mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sama juga alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Makanya kalau uangnya hilang, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau misalnya di PHK, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kita biasakan. Kenapa? Karena semua kehidupan ini itu ujian semuanya. Yang terpenting kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita masih bisa menggunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita masih bisa memanfaatkannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting, karena hidup kita ini sesungguhnya adalah mendekat kepada Allah. Bener nggak, Pak? Hidup ini mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu artinya semua manusia mendekat pada kematian. Saya tanyain, ibu-ibu, ada yang makin jauh dari kematian? Nggak ada manusia yang makin jauh dari kematian. Semua orang pasti mendekat pada kematian. Makanya jangan khawatir, Bapak Ibu yang hadir di sini, kita semuanya pasti akan mati. Jangan khawatir. Jangan khawatir gak kebagian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti kebagian. Cepat atau lebih cepat lagi.
Semuanya pasti akan kebagian. Nggak ada orang yang nggak dapat jatah itu, dapat jatah semuanya. Makanya kematian itu secara fisik itu mendekat kepada Allah. Makanya kalau kita mendengar ada orang yang meninggal, apa ucapan kita, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman, teman kita itu gimana keadaannya sekarang? Oh, dia sudah berpulang. Dia sudah berpulang. Dia sudah kembali. Artinya apa? Berarti dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisik. Cuma apakah benar-benar dia nanti kembali kepada Allah? Oh, belum tentu. Karena ada orang yang meninggal tapi bukannya dapat tempat yang dekat di sisi Allah, tapi malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Bapak Ibu baca. Kalau Allah dan Rasulnya menceritakan tentang surga itu bertingkat-tingkat ke atas atau ke samping, Pak? Ke atas. Allah menceritakan surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mendirikan sholat, melaksanakan saum, maka haqqan 'alallah an yudkhilahul jannah, maka Allah berhak memasukkannya ke dalam surga, baik dia berjuang atau tinggal di negerinya dan nggak berjuang. Maka sahabat yang mendengar sabda Rasul ini gembira dan mengatakan, ya Rasulullah, afala nubasyirun nas, boleh enggak kabar gembira ini saya sampaikan pada manusia? Rasul enggak melarang, tapi beliau mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki 100 tingkatan di surga. Allah memiliki 100 tingkatan di surga. A'addahallah lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah persiapkan untuk para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang kalau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mendirikan sholat, melaksanakan saum, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Cuma apakah langsung masuk surga? Belum tentu. Tapi orang yang beriman dijamin masuk surga. Cuma apakah langsung masuk surga? Belum tentu. Kenapa, Pak, belum tentu? Ya, pertama pasti, Pak, belum kiamat. Yang kedua tergantung pada amalnya. Perhatikan salah satunya. Faman ya'mal fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau nanti amal baiknya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang berat amal baiknya, maka fahuwa fi isyatin radiyah. Adapun kalau orang yang ternyata keburukannya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Satu lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Al muflisu fina, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya kekayaan, ya Rasulullah. Itu orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang sengsara. Ternyata maksud Rasul nggak itu. Wahai sahabat sekalian, yang dimaksud orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang datang nanti kepada Allah dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala saum, pahala zakat, tapi dia pernah mencaci maki si anu, pernah menuduh si anu, pernah memukul si anu, pernah memakan harta si anu, pernah mengalirkan darah si anu. Maka nanti di akhirat pahala saumnya, pahala zakatnya, pahala sholatnya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang didolimi itu, yang dicaci maki, dikasih pahalanya.
Yang pernah dituduh dikasih pahalanya. Akhirnya kalau pahalanya habis, ternyata orang-orang yang didolimi masih ada, maka keburukan orang yang didolimi itu diambil oleh Allah, dibebankan kepadanya, lantas dia dijerumuskan ke dalam neraka. Karenanya orang yang beriman dijamin masuk surga. Tapi apakah langsung masuk surga? Belum tentu. Waspadalah, waspadalah. Nah, tapi ada yang lebih istimewa dari sekedar beriman, sholat, saum, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disiapkan 100 tingkatan surga, di mana jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya itu ibarat langit dan bumi. Jarak satu tingkatan surga dengan tingkatan lainnya itu jaraknya ibarat langit dan bumi. Dan ada 100 tingkatan yang Allah persiapkan untuk para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina lagi berjuang. Dan karena yang lagi berkuasa itu Israel dan seluruh pendukungnya, maka yang berjuang untuk memerdekakan negerinya itu disebut pemberontak. Persis Pak, kayak kita masih dijajah Belanda dulu, ketika Sultan Hasanuddin di Makassar berjuang untuk memerdekakan negerinya disebut pemberontak oleh Belanda. Pangeran Diponegoro disebut ekstremis oleh Belanda. Imam Bonjol dianggap pemberontak oleh Belanda pada saat itu. Padahal mereka semuanya berjuang untuk memerdekakan negerinya. Ya saat itu mereka pemberontak. Sekarang karena kita sudah merdeka, mereka adalah para pahlawan. Hari ini Pak, saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina lagi berjuang luar biasa untuk memerdekakan negerinya. Tapi karena mereka lagi lemah, tertindas, yang berkuasa Israel didukung oleh negara-negara besar, maka mereka yang berjuang dianggapnya pemberontak. Karenanya saya ulangi lagi, semua kita pasti akan mati, kembali kepada Allah. Cuma apakah benar-benar kembali atau tidak, itu terserah pada amal kita saat ini. Makanya tadi saya sebutkan, surga itu dikisahkan oleh Allah bertingkat-tingkat ke atas. Sementara neraka itu diceritakan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah itu bertingkat-tingkat ke bawah. Makanya disebut dengan jurang neraka. Biasanya kalau kita menerjemahkan jahanam, jurang neraka jahanam. Benar nggak Pak? Artinya orang kalau masuk neraka berarti makin jauh dari Allah. Orang kalau surganya paling bawah berarti masih jauh dengan Allah. Makanya kalau ingin dekat dengan Allah, maka berambisilah untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Maka Rasul menyebutkan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, fa idza sa'altumuhu fas'aluhul firdaus. Karenanya kalau kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus. Kenapa? Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena surga Firdaus itu surga yang paling tengah, paling tinggi. Surga Firdaus itu surga yang paling tengah, paling tinggi. Urahu fauqahu arsyur rahman. Aku diperlihatkan di atasnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Urahu itu menurut para perawi ada tambahan urahu, aku diperlihatkan. Tapi dalam riwayat yang lain nggak pakai urahu. Fauqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itu arsy-Nya Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan darinya sungai-sungai surga terpancar. Pernah berdoa Pak minta surga Firdaus? Pernah? Pernah berdoa Bu? Kalau berdoa aja nggak pernah, gimana ada semangatnya masuk? Jangan-jangan memang nggak bersemangat untuk mendapatkan, oh saya mah yang penting masuk surga, di pelatarannya juga kagak apa-apa. Ada yang pernah mengatakan begitu Bu? Jangan Bu, bahaya. Cita-cita begitu tuh terlalu bahaya.
Sebab apa? Kalau meleset nggak di surga lagi, Bu. Kan ada kalau di dunia itu anak-anak, saya mah yang penting lulus, nilainya 2 juga nggak masalah, 2,5, yang penting lulus. Nah, anak kalau tujuannya atau cita-citanya yang penting lulus, itu belajarnya nggak standar, Pak, karena yang penting lulus. Nah, kita kalau kemudian cita-citanya yang penting saya masuk surga, maka beramalnya itu ala qadrihi, ala kadarnya. Karena yang penting masuk surga. Jangan. Anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumuhu fas'aluhul firdaus. Kalau memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus. Itu anjuran Rasulullah. Kenapa? Karena surga Firdaus itu surga yang paling tengah, paling tinggi. Di atasnya Arsy Ar-Rahman, dan darinya sungai-sungai surga dipancarkan. Artinya kalau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mohonlah surga Firdaus. Tapi kalau cuma memohon, nggak ada usaha, itu bohong. Makanya doa tanpa perjuangan itu kebohongan. Tapi perjuangan tanpa doa itu kesombongan. Saya ulangi lagi, doa tanpa perjuangan itu bohong. Tapi berjuang tanpa berdoa itu sombong. Karenanya jangan bohong dan jangan sombong. Karena apa? Karena kalau kita berdoa terus nggak ada usahanya. Saya bilang begini, misalnya ibu-ibu anaknya baru pulang dari sekolah, terus mengatakan, bu, saya minta air, haus. Tapi kemudian ibu mengatakan, nah itu airnya ada di meja. Terus anaknya nggak menuju meja, tapi masuk kamar terus tidur. Kira-kira anaknya itu ngantuk atau haus, Bu? Bisa juga haus tapi ngantuk gitu ya. Tapi secara naluri kita mengatakan anak ini nggak haus. Kalau haus beneran, ditunjukkan ada air di meja, pasti menuju ke meja. Nah, kalau kita berdoa, kemudian kita nggak berupaya menggapai apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan-jangan memang nggak serius berdoanya. Atau jangan-jangan berdoanya itu nggak sadar, atau berdoanya hanya di bibir saja. Nah, hanya di bibir saja itu, kalau kata ibu-ibu penyanyi itulah kebohongan. Ternyata janjimu itu hanya di bibir saja, kan begitu, Bu ya? Lagu siapa, Bu? Saya nggak hafal, Bu. Ini. Karenanya kalau kita berdoa kepada Allah, kita akan memohon. Kalau memohon itu ada semangat, ada keinginan, ada tekad, dan ada upaya untuk meraihnya. Itulah doa yang benar. Makanya orang kalau hanya berdoa nggak ada upayanya, jangan-jangan itu kebohongan. Ini saya terinspirasi karena kemarin itu saya menuju ke Cililin, itu depan saya ada truk. Tulisannya begitu, Bu. Doa tanpa perjuangan bohong. Perjuangan tanpa doa sombong gitu. Saya tertarik juga, wah ini pinter juga ini sopir truknya gitu. Sampai dipoto sama anak saya karena tertarik dengan ungkapan itu. Wah ini mau benerin ungkapan ini. Maka jadi judul ceramah saya hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembali. Hidup ini ujian semuanya. Ujian itu bisyarri wal khairi fitnah. Karena itu, apapun yang kita alami dalam hidup ini,
Kalau menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau menyenangkan ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kurang menyenangkan ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Yang penting bisa membuat kita makin dekat kepada Allah. Gimana makin dekat kepada Allah? Kalau dikasih yang menyenangkan, bersyukurlah. Apa syukur itu? Syukur itu menggunakan karunia Allah, menggunakan apa yang menyenangkan itu untuk makin dekat kepada Allah. Kalau tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan, bersabarlah. Artinya apa? Jangan putus asa, tetaplah menggunakannya untuk mendekat kepada Allah, tetaplah beribadah, tetaplah melakukan ketaatan. Jangan kemudian justru malah kemaksiatan. Itulah sabar. Karenanya apapun yang kita terima, gunakan untuk mendekat kepada Allah. Jangan seperti yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada yang ketika diuji oleh Allah, dikasih kemuliaan, apa yang diinginkan tercapai, seolah-olah Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Tapi kalau diuji dengan sesuatu, lantas rizkinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Enggak. Itu dua-duanya ujian. Gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kalau hidup kita ini selalu mendekat, senang tetap mendekat kepada Allah, susah tetap mendekat kepada Allah, yang menyenangkan mendekat kepada Allah, nggak menyenangkan mendekat kepada Allah, maka mudah-mudahan nanti kalau kita meninggal dunia dapat tempat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.